Oh ya guys, ini ada satu channel YouTube, mungkin propaganda, hobinya mempengaruhi orang Malaysia, biar orang Malaysia percaya apa yang ia bilang. Walaupun orang Malaysia banyak yang terpengaruh apa isi dalam konten tersebut. Layaknya memburukkan Indonesia gitulah. Kita lihat nih guys, judul kontennya. Katanya di sini hina bahasa Melayu, ngaku bahasa Indonesia modern, tapi lupa itu anak bahasa Melayu katanya. Di sini dapat kita lihat nama channel YouTube-nya, nanti teman-teman boleh dicek ya keaslian videonya gitu. Mungkin ini salah satu channel YouTube masih sibuk mempengaruhi orang Malaysia agar percaya kalau orang Indonesia seperti yang ia tuduhkan itu gitu. Hei kamu orang Malaysia, kalau kamu percaya apa yang ia sampaikan oleh orang tersebut, berarti IQ kalian masih dipertanyakan. Kenapa? Ya, kami orang Indonesia mengakui kalau bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu. Melayu Sumatera ya guys. Sejak kapan kami menghina bahasa daerah kami? Kalaupun pernah tertawa melihat atau mendengar kosakata bahasa Melayu tersebut, mungkin merasa lucu kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia gitu. Itu bukan berarti orang Indonesia menghinanya. Kalau ada orang Indonesia menghina bahasa tersebut, itu sudah bisa dilaporkan kepada pihak berwajib karena itu suatu penghinaan terhadap suku tersebut. Tapi selama ini yang gue dengar nih, nggak pernah ada tuh orang Indonesia merendahkan bahasa daerahnya sendiri sampai ditangkap polisi. Nggak ada tuh. Orang Indonesia menghargai perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalaupun ada, udah pasti diproses hukum. Seperti baru-baru ini kita lihat, seorang artis Indonesia namanya Ahmad Dhani, dan dia juga seorang DPR RI. Kita lihat nih videonya. Seandainya Ryan Bono, seandainya Gimana Ryan guys Bono, kalian mendengarnya setelah kalian lihat apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani? Diduga melecehkan marga Pono, Mahkamah Kehormatan Dewan jatuhkan sanksi untuk Ahmad Dhani. Kita lihat tadi cara Ahmad Dhani guys, cara bicaranya. Hal seperti itu aja bisa dilaporkan dan bisa diproses hukum. Apalagi menghina suatu bahasa ataupun suku yang ada di Indonesia ini gitu. Dari sini kita sudah bisa lihat ya guys ya, gimana proses hukum yang ada di Indonesia terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Terus kalau ada channel YouTube yang mengatakan ya, hina bahasa Melayu katanya, ngaku bahasa Indonesia modern tapi lupa itu anak bahasa Melayu. Jika ada orang mengatakan hal seperti ini, berarti itu dia fitnah. Dia mengada-ngada dan dia menambahi cerita guys. Dia memfitnah orang Indonesia, katanya hina bahasa Melayu. Seandainya jika ada orang Indonesia menghina bahasa Melayu, itu sudah bisa diproses hukum. Tapi kita lihat kenyataannya bahwa channel YouTube tersebut menambahi cerita dan mengada-ngada, dan ini juga bisa dikatakan suatu fitnah ya terhadap orang Indonesia gitu. By the way guys, mungkin bahasa Indonesia ini semakin meningkat penggunaannya di Malaysia. Makanya sebagian orang pada gimana gitu perihal bahasa Indonesia ini. Kita react nih videonya guys. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita kena bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi bila orang Indonesia datang ke Malaysia, kita kena cakap bahasa Indonesia. Apa yang sudah berlaku? Konon nak jadikan bahasa kita ni bahasa ASEAN, tapi kita sendiri pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu sebab saya kata kita ni cacar marba. Kita ni ada krisis identiti. Kita tak jelas apa yang kita nak sebenarnya. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Pasti kalian pasti udah nonton video tadi kan, soalnya itu viral banget. Nah, nggak lama ini pemerintah Malaysia melalui DBKL. Kalau nggak salah DBKL itu terdiri dari wali kota dan anggota dewan.
Mereka mengeluarkan peraturan untuk menurunkan pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese, Indian, atau bahasa asing lainnya. Kalian yang udah pernah ke Malaysia pasti ngelihat pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese segede gaban. Setauku ya, zaman dulu fenomena kayak gini juga pernah terjadi di Indonesia. Tapi kemudian pemerintah kita melakukan program asimilasi terutama di zaman Orba. Sampai terbentuklah identitas Cindo saat ini yang lebih fasih ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing ketimbang bahasa Chinese. Anehnya banyak netizen Indonesia yang bawa-bawa Cindo dalam masalah ini. Katanya di Indonesia udah mulai kayak gitu juga. Kayak gimana sih maksudnya? Cindo-cindo kalau bikin pelang nama biarpun pakai tulisan Chinese, tapi pasti juga ada bahasa Indonesianya. Udah gitu Cindo itu pasti berbahasa Indonesia. Ya walaupun sebagian dari kita ngomong pakai bahasa Tionghoa di lingkungan keluarga. Beda dengan Cina Malaysia yang kebanyakannya nggak bisa bahasa nasional mereka, bahasa Melayu. Makanya akhirnya muncullah peraturan untuk menurunkan pelang nama dengan tulisan Chinese dan menggantinya dengan bahasa Melayu. Kalau pendapat kalian gimana guys? Oke, kalau pendapat kalian gimana guys? Oke, lanjut. Tapi yang bestnya, saya first time dapat customer datang dari Jakarta. Mana Jakarta tadi? Jakarta. Dia datang bersama kawan dia tahu. Kawan dia daripada Sabah. Sebab dalam banyak pakaiannya memang nampak pakaian orang Jakarta. Tak semua orang pakaian macam dia. Itu bila saya bersama bercakap dengan dia, ngomong dengan dia, saya ngomong Indonesia. Betul tak? Betul enggak? Betul ya? Betul ya. Dari Jakarta datang. Saya bila cakap pasal Jakarta guys, saya tak fikir lain. Saya fikir sinetron saja. Bila mau balik sana. Belum tahu lagi bang, masih ada project ya dekat sini, jadi harus stay sini dulu. Jakarta dengan Indonesia dekat tak? Jakarta di Dekat Indonesia lah kan? Iya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Evita pergi Indonesia macam tu kan? Oh dari Malaysia ya? Kak Ros. Tak, kita tengok boy. I tak tahu, I tak follow sangat yang Aisyah Khalid punya journey tu, tapi nampaklah video yang Ini penggunaan bahasa Melayu mesti diperketatkan. Kalau nak jadi warga negara, mesti ada sertifikat khusus bahasa Melayu. Dia kena pasal bahasa Melayu. Kita Malaysia, hari ini kita bukan buat pesta untuk bagi warga negara. Kita nak tunjuk kepada dunia bahawa kita tak kejam macam negara-negara lain. Angkat sumpah depan siapa? Apa benda yang ada di hadapan mata? Apakah dia angkat sumpah tu betul-betul dia menjui rukun negara? Saya ingat tiap-tiap orang ni mesti pasal rukun negara dan faham apa makna rukun negara, supaya bila dia jadi rakyat Malaysia, dia ada sikap saling cinta menjadi, ataupun dalam bahasa sosiologi dia panggil we feeling, semangat kekitaan. Realitinya is you can hidup di Malaysia 10-20 tahun sebagai seorang expat contohnya, dan tidak perlu berbahasa Malaysia kerana segala-galanya disediakan dan dimudahkan dalam bahasa Inggeris, so there is no keperluan untuk berbahasa Malaysia, which I always feel is sayang. And kalau let's say lah seorang expat you hantar ke Malaysia 10 tahun dan you hantar ke Indonesia 10 tahun, di Indonesia expat itu akan berbahasa Indonesia. Kita lihat lagi ya. Bagaimana kamu bicara bahasa? Saya belajar bahasa Indonesia di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia 5 tahun. Saya ada kuliah di Malaysia. 5 tahun? Lama ya. Sekali? Lama. Sama Indonesia, Brunei, di Indonesia sama-sama bahasa. Kamu kerja apa di sini? Saya ada travel agency di Jakarta. Lagi saya remotely kerja sama Saudi. Wow, keren. Kamu dari mana? Selandia Baru. Saya dari Palestin. Palestin. Ayo. Palestin. Terus ini kita lihat. Berhayal-hayal ya. Jangan. Mana ada cermin tadi? Cermin dulu. Wah, kau kena aku tegak-tegak ni. Ya. Okey, tapi nak tanya pengalaman, experience bekerja dengan Nilofa macam mana Mila? At first sih, pertama kali saya ketemu dengan Lofa itu memang agak takut juga sikit, agak segan sebenarnya. Aku dah cakap dah muka kau menakutkan. Sebenarnya kalau you kata tahu, Mila ni kampung dekat JB. Orang Johor tapi lahir di KL. Ya. Tapi bila dah dapat bila dah dapat bekerja perhatian di sini, macam lepas few weeks, apa yang you rasakan daripada peminat di Malaysia? Yep. It's a blessing lah, maksudnya suatu kebanggaan juga kerana bersyukur Alhamdulillah saya bisa dihargai di negara saya sendiri setelah syuting bareng dengan Lofa gitu kan. Setelah sekian lama juga saya berhijrah syuting di Indonesia. Dan akhirnya mungkin ini waktunya juga untuk saya kontribut di negara.
Artis Malaysia, warga negara Malaysia diwawancarai di TV Malaysia, tapi berbahasa Indonesia. Ini bukti kehebatan bahasa Indonesia bisa mempengaruhi warga negara asing. Dari beberapa video yang kita react, dapat kita lihat bahasa Indonesia itu memang asalnya dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga sudah digunakan ketika Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Pada Kongres Pemuda kedua, tepatnya pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, yang mana cikal bakalnya berasal dari bahasa Melayu. Alasan bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa nasional adalah karena sistemnya yang sederhana. Bahasa Melayu mudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkat bahasa gitu guys. Berbeda dengan bahasa-bahasa Nusantara, antara lain ada bahasa Jawa, Bali, Sunda, dan Madura yang mengenal tingkat bahasa gitu. Gimana menurut kalian?